بها نبعث إن شاء الله تعالى من أمرنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يا الله يا يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وثلاثة من قل هو الله أحد وموعظة أجر الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تقبله ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من أمره إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Baca a'udzu kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Baca kita baca 7 kali. Hah? Gini. Kita uji. Atau kain awal di kita baca a'udzu kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Baca 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق عدد خلقه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan demi kenikmatan.
curahan nikmatnya, curahan anugerahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan insyaallah senantiasa nikmat tersebut mengantarkan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita senantiasa haturkan dan kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, kita berharap semua urusan kita dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kemudahan bukanlah bentuk istidrat dari Allah, tapi kemudahan itu kemudahan yang senantiasa mengantarkan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudahan yang menyebabkan kita bahagia dunia dan akhirat. Ya, kalau kemudahan untuk istidrat, naudzubillah min dzalik, maka kemudahan itu mengantarkan kita semakin jauh dari Allah dan menyebabkan kita kemudian ditetapkannya kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka di balik kemudahan, ya, supaya kita hidup di dunia ini nggak tertipu. Ya, jadi kemudahan itu nggak semuanya baik. Ada kalanya kemudahan itu adalah buruk. Ya, jadi hidup di dunia ini ada kalanya mudah, ada kalanya susah, ada kalanya sedih, ada kalanya bahagia. Nggak semua kesedihan itu buruk. Ada kalanya kesedihan itu adalah baik. Jadi ya, awal hasil ketentuan Allah tidak ada yang mengetahui. Dari sini menunjukkan bahwa ya setiap kesulitan yang menimpa kepada seorang, kita nggak bisa memponisnya. Ya, kalau kesulitan kemudian kita bilang, oh ini tandanya dia nggak diridhai sama Allah, nggak gitu. Karena nggak semua kesulitan itu Allah benci. Ada kalanya kesulitan tersebut bahkan dia diberikan oleh Allah sebagai pengangkat derajatnya di sisi Allah. Ya, dia mau diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam area orang-orang yang dicintai oleh Allah taala. Ya, nah, maka nggak bisa kita tebak-tebak kehidupan orang. Ya, pastinya semua orang ingin kemudahan pastinya. Yang mana ada orang ingin kesulitan. Ya, ingin kemudahan pastinya. Tapi kemudahan bukan hanya sekedar kemudahan saja, tapi yang dibarengin dengan ridho Allah, dibarengin dengan kemudahan yang mengantarkan kita semakin taat sama Allah, gitu ya. Dan juga semakin dekat sama Allah sehingga tidak tertipu dengan berbagai macam bentuk kemudahan. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian salawat tadi, salam kita senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa kemana saja kita berada, senantiasa kita berupaya untuk ya mengikuti langkah-langkah Rasulullah SAW insya Allah dalam hidup kita. Alhamdulillah ini mengaji malam Rabu ya. Nah, kita pindah di sini ya. Sebenarnya kita ingin duduk santai-santai tadi kedi-kedi kan ya. Nah, karena ya nggak pun duduk kedi-kedi sambil ngaji, kita pun ya bisa dibilang hampir sering dan hampir juga ya hampir sering untuk duduk-duduk ya di kopi, hanya sekedar minum, hanya sekedar ngobrol. Tapi kalau duduknya manfaat, lebih berfaedah lagi kan ya. Duduknya sambil ngaji, duduknya sambil bahas ilmu ya, jadi duduknya kemudian tidak sia-sia ya. Tidak disebutkan dalam sabda Nabi, tidak terjadinya tirah, tidak terjadinya khosarah, tidak terjadinya kerugian. Maka duduk-duduk ada nilai ilmu, ada nilai ibadah, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gitu juga ya, dibuat ngaji santai supaya sebagian orang berpikiran ngaji itu harus tegang, harus apalagi monoton. Enggak ya. Di mana bisa ngaji? Di pondok bisa ngaji, di majelis bisa ngaji, ya kan? Nah, di rumah bisa ngaji, di kedai kopi pun bisa ngaji. Yang penting tujuannya ngaji, ya. Nah, disebutkan ada kaidah innalil wasail hukmal maqasid. Sesungguhnya setiap wasilah itu ada tujuannya. Jadi wasilah kedai kopi adalah wasilah, pengajian tempat rumah wasilah, pondok pesantren wasilah. Tujuannya apa? Ngaji. Ya, tujuannya ngaji. Jadi nggak bisa dibatasin. Kalau mau ngaji di pesantren, kalau ngaji di masjid aja, kalau ngaji di enggak gitu. Madrasah enggak, tapi ngaji itu di mana tempat ngaji, gitu ya. Nah, bahkan kalau misalnya kita pergi rekreasi kemana misalnya gitu ya, di goa pun tetap ngaji, gitu ya. Kenapa rupanya? Asalkan jangan buat ngaji di kamar mandi aja lah. Nah, dong ada yang nggak boleh. Lagi pun sempit juga kamar mandi kan, malah buat ngaji. Nah, ya, maka
ngaji itu adalah ya kemarin disebutkan ya eh, eh, bahas ilmu atau pengajian itu adalah amal yang paling afdol, itu paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal-amal yang lain. Hakada. Jadi dibuat sambil duduk-duduk di kedai kopi. Itu menunjukkan juga sebagai syiar. Yang duduk itu kan bukan kita aja. Kadang ada orang-orang duduk yang suka memangnya duduk di kedai kopi, tapi selenting-selentingan dengar pengajian, kemudian mana tahu Allah letakkan hidayah dalam hatinya, tertarik dengan pengajian. Dia dengar-dengar meskipun dia dengarnya mencuri-curi, kan? Nggak fokus tapi dia curi-curi pendengaran. Karena kita yakinin setiap orang muslim punya hati yang kepingin untuk dekat sama Allah, pasti. Itu pasti. Maka hanya saja mereka kadang malu untuk masuk di pengajian, masuk dalam majelis, masuk dalam forum yang itu forum zikir, itu malu atau segan, ya, atau nggak ada kawan, nggak ada yang ngajak, ya itu caranya pendekatan kita adalah ya buat misal itu. Nah, tahu dia kemudian tertarik setelah pulang dari majelis, dia tadi dengar-dengar selentingan, kemudian dia buka-buka handphone. Dia buka-buka handphone, ternyata ya yang dia dengar adalah cari-cari tentang keagamaan, cari-cari pengetahuan tentang majelis. Nanti semakin cinta dia dengan majelis. Ya, dan ke depan harinya, kemudian harinya mana tahu dia cari-cari di mana majelis kemarin ya. Mana tahu di sini ya, dia mau ikut. Karena nggak semua orang yang mau kemudian pakai baju koko bersarung, nggak semua orang. Nggak semua orang yang mau pakai jubah. Ada kalanya orang itu malu dengan pakai jubah, baju koko, sarungan, gitu ya. Nah, jadi kita buat misalnya itu bukan karena sebab menjatuhkan wibawa kehormatan majelis, bukan. Tetap majelis itu kita upayakan adabnya supaya turun sakinah dari Allah Ta'ala, ketenangan yang luar biasa, supaya masuk dalam hati kita dengan sopan santun. Tapi ya inilah cara kita supaya pendekatan untuk orang-orang yang belum kenal. Nah, setelah mereka udah kenal, nanti baru mereka udah mulai berubah dengan pakaiannya, mereka berubah dengan sikapnya dan macam-macamnya. Jadi karena sudah cinta terlebih dahulu. Karena kalau sudah cinta, ya maka pasti mengikuti yang dicintai. Ya, ada. Terakhir pembahasan kita dalam kitab ini ya tentang ilmu masih ya, tentang keutamaan ilmu. Ya. Kita lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah untuk muallif hadal kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ya, kitab Minjinsawi syarah usul tariqah Ba'sadah Al-Ba'alawi. Ya, ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, kemudian tadi sebelum kita baca, kemudian tadi sebenarnya tujuan kita misal itu. Jadi meskipun ya kadang ya mungkin ya tadi sampaikan kalau lah nggak pengajian kita sering aja duduk-duduk di kopi kan. Ya pesan-pesan kopi juga. Nah, tujuan kita adalah kawan-kawan yang sekiranya ada kedai kopi, kita datengin atau kita tawarkan kalau sini bersedia boleh di situ kita buat ngaji sambil kita pesan-pesan. Ya kan? Jadi sembari juga kita bantu kawan juga. Bantu kan? Kawan supaya dagangannya laris. Ya kan? Nah, bukan kita mengharap, mohon maaf, bukan mengharap gratisan, bukan. Ya, tapi supaya supaya kita membantu, saling bantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan juga silaturahim. Ya, ada kalanya kemudian ada orang yang sibuk dia dengan kerjaannya, kemudian nggak sempat ngaji. Ya, ini kali ini ngaji pun datang ke tempat dia gitu ya. Nah, jadi memudahkan dia untuk ngaji, gitu ya. Mohon maaf nih, bukan apa ya. Jadi walhasil, ya kan bisa jadi kan? Ya, enggak bukan niat untuk menyindir bukan. Jadi misal itu, walhasil hikmahnya banyak lah, ambil aja hikmah. Wa man util hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah maka dia sungguh diberikan kebaikan yang banyak dari Allah. Nah, kata dan juga niat di sini ya Bang Dian sekalian tasyakuran rumah baru ya kan, udah bulan di tempat ini. Nah, ya karena kalau disebutkan ya dalam kitab Majmu' ya itu sebagai bentuk syukur sama Allah SWT atas setiap nikmat yang Allah berikan pada kita adalah syukurnya dengan apa? Dengan buktikan dengan amal. Apa pembuktian syukur ketika ada rumah baru? Apa amalnya? Yaitu syukuran, ngundang. Gak bisa ngundang banyak-banyak orang buat
undang 4 orang, 5 orang, ya kan, buat pengajian kan berkah. Ya, nah, diambil dari sabda dari hadis dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'amma bi ni'mati rabbika hadis." Adapun nikmat dari Tuhanmu maka ceritakan. Nah, ini nikmat itu jangan disembunyikan, diceritakan, sampaikan sama orang. Gitu, ya. Nah, jangan sampai yang sampai di telinga orang adalah keluh kesah kita aja. Susahnya gitu. Susah kali sekarang nih. Payah kali sekarang, rezeki serat, atau giliran banyak dompetnya penuh, diam-diam aja selalu aja, nggak ada informasi kan ya. Nah, itu nggak boleh begitu, ya. Nah, kalau bahasa gaulnya nggak cuceng gitu kan, ya. Jadi kalau misalnya yang betul itu adalah ketika ada nikmat ceritakan, ketika sulit, nah, seharusnya dipendam dengan sendiri. Bukan berarti nggak boleh nyampaikan ke orang, bukan. Boleh sampaikan ke orang, tapi orang yang tepat yang sekiranya bisa membantu kita gitu. Keadaan kita sulit bisa dibantu sama dia dengan kita konsultasi. Sama kayak kita sakit nih. Kita sakit kemudian kita ngomong sama kawan kita yang nggak ngerti apa-apa tentang penyakit atau nggak ngerti apa-apa tentang obat. Ya, yang ada kemudian kita sekedar keluh kesah saja. Sakit gimana sakitnya aku nih. Dia mau jadi susah gimana, mau bantu nggak bisa, aku nggak ngerti penyakit, nggak ngerti obat, nggak ngerti, mau bantu dengan uang juga nggak bisa juga. Ya, nah, jadi dalam pikirannya orang, ya, dalam pikirannya orang satu dia nggak bisa bantu apa-apa. Ya, nah, kemudian yang setiap cerita kita yang susah-susah yang ditangkap sama orang, ini setiap susahnya ceritanya, tapi kalau udah senang dia nggak ada cerita kan gitu ya. Nah, itu juga nggak boleh, nggak baik. Jadi yang terbaik adalah apa tadi? Yang terbaik yaitu kita senang, kita ceritakan. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kita susah, kita tahan. Kecuali memang tepat pada orangnya yang tepat, kemudian kita konsultasi, kita cerita untuk ngasih solusi atau minta solusi sama dia. Misal itu, ya, nah, ada. Jadi niatnya begitu. Kemarin dadakan ya, nah, kita buat begini kemarin di mana? Pertama kali di Jamal, ya kan? Di Jamal. Dadakan aja. Nah, kemudian rata-rata sesuatu yang dadakan itu jadi gitu. Yang direncanakan malah nggak jadi. Nah, maka didadakan. Kemudian berikutnya mana tuh? Aulia, kan? Ini di sini. Kemarin tuh pengennya cepat adit kemarin kan? Karena yang tempatnya juga nggak memungkinkan. Nah, jadi dipindah ke sini. Tadi kedepannya niatnya memang untuk saling membantu. Saling membantu. Cuman pun hanya misalnya pesan-pesannya teh manis dan apa-apa. Ya kan? Yang penting kita bantu kawan, kemudian ikut juga mempromosikan jualannya kawan, ya kan? Dagangannya, ikut juga meramaikan tempatnya. Orang yang Nabi datangin itu senang. Datangin senang, gitu ya. Yang susah itu kalau seandainya yang datengin itu mengharap gratisan aja, itu yang susah. Ya. Nah, jadi hasil kita berupaya saling tolong menolong dalam kebaikan. Terakhir kita bahas dalam ini. Nanti di sini ada juga, di sini kita apa nih? Kita pun baru-baru belajar nih. Belajar apa? Nah, kalau ngaji yang serius kita nggak pernah nengok-nengok sini. Ya, ngajinya serius. Nah, tapi ini santai karena kan apa tadi? Vibesnya santai kan? Nah, jadi santai. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya di sini, nah, kita jawab juga. Ya. Nah, kita jawab. Tapi jangan mulai di sini nanya di sini. Ya. Itu namanya nggak ada kerjaan. Ya. Jadi hasil. Jadi terakhir bahas kita masih tentang seputar tentang mengamalkan ilmu atau ibadah dengan ilmu. Ya, kisah tentang seseorang itu membeli keledai betina kemarin kan. Nah, ini pentingnya beramal itu harus dengan ilmu. Kemudian berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Faman la yata'allamul ilma la yata'atta lahul ihkam, la yata'atta lahul ihkamul ibadati wal qiyam bi huquqiha. Walau anna rajulan abada, kan? Barang siapa yang tidak mempelajari ilmu, maka dia tidak bisa menghukumkan, artinya ya menghukumkan ibadahnya. Maksudnya menghukumkan dia tidak bisa menjalankan ibadahnya dengan baik dan juga bisa kemudian menegakkan hak ibadah tersebut. Menunjukkan harus dengan ilmu supaya hak ibadah itu terpenuhi. Ya, kalau tanpa ilmu nggak ada itu. Orang ibadah tanpa ilmu kemudian ya sirna. Disebutkan dalam Zubat ya.
wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap ilmu, setiap apa namanya? Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amaluhu mardudatun, amalnya tertolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Naudzubillah. Tuh. Ya, maka pentingnya juga apa yang pentingnya tadi untuk beramal ya itu sesuai dengan aturan ilmu. Walau anna rajulan abadallah subhanahu wa ta'ala ibadatan malaikati samawati bighairi ilmin kana minal khasirin. Kita sebutkan jikalau sesungguhnya seseorang itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadahnya malaikat langit. Nah, ibadah malaikat langit gimana? Kita sebutkan Allah merintahkan ibadah, ada yang ruku terus ila yaumil qiyamah. Disuruh Allah sujud ila yaumil qiyamah. Walhasil enggak pernah yang namanya sifatnya malaikat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifatnya malaikat adalah mereka ya tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu sifatnya malaikat. Ya, jadi malaikat nggak pernah maksiat. Meskipun dia beribadah seperti ibadahnya malaikat langit yang nggak pernah maksiat, tapi dengan ilmu, dengan tanpa ilmu, bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, kana minal khasirin. Itu orang termasuk di antara kelompok orang yang khasir, orang yang rugi, Naudzubillah min dzalik. Ya, maka hati-hati. Ya, nah, pentingnya ilmu. Jadi oleh itu kita hidupkan ilmu dimanapun kita hidup ilmu. Ya, di pesantren pastinya ya pesantren itu dikenal dengan dunia ilmu lah. Kalau pesantren nggak jalan ilmunya, dan alhamdulillah. Ya, semuanya dengan ilmu, semuanya dengan sunnah Nabi, semuanya dengan aturan yang telah ditetapkan oleh jalan syariat. Ya, jangan lepas kalau pesantren jelas wajar. Bahkan yang aneh adalah kalau pesantren kemudian melenceng dari syariat. Nah, itu aneh. Ya, melenceng dari syariat. Ada pesantren yang khotibnya perempuan. Nah, nyala itu. Ya kan? Nah, yang khutbahnya pula khutbah Jumat perempuan. Nah, itu ya. Ada pesantren kemudian ya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Itu nyala. Ya. Maka nilai pesantren itu ya jadi jelek. Ya, gara-gara oknum-oknum yang tidak mengerti syariat ya kemudian melakukan hal-hal yang senonoh dalam lingkungan pesantren. Yang namanya pesantren itu orang kenal itu adalah orang yang kuat dalam syariatnya, orang yang teguh dalam megang agama gitu ya. Tidak bermaksiat atau tidak kemudian mengamalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alal insan ayyushammira fi talabil ilm. Maka wajiblah bagi seorang untuk dia semangat dalam menuntut ilmu. Wa yastanibal kasal wal malal, dan dia jauhi, hendaklah dia menjauhi sifat malas dan juga sifat bosan. Meskipun kadang-kadang sifat malas dan bosan itu kadang muncul sama kita kan. Dia sifat bosan dan malas itu bukan hanya untuk orang-orang yang baru belajar, enggak. Bahkan orang yang sudah lama belajar pun kadang ditimpa penyakit malas itu. Ya, malas atau bosan. Ya, sehingga itulah beratnya untuk istiqomah. Padahal dia udah ngaji bertahun-tahun. Tapi gara-gara sedikit hal yang kemudian dinampakkan entah mungkin itu sedikit urusan atau apa sehingga dia merasa bosan ngaji adalah aku banting setir aja gitu ya. Aku belok aja. Nah, jadi sisa itu berhenti ya. Maka jangan sampai ini dia jauhi sifat malas dan juga bosan. Wa illa fa huwa fi khatarid dhalal. Kalau dia masih punya sifat malas dan juga sifat malal apa tadi? Bosan, maka dia berada dalam bahaya kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Ada beberapa orang yang ada beberapa orang yang WA cerita ya, kalau anak-anak majelis banyak anak majelis kemudian satu yang pacaran, dua kemudian masih pakai celana pendek, ya, paha-pahanya nampak di depan umum. Ya, misal itu kan ini berarti menunjukkan dia malal berarti ya. Dia bosan dengan majelis atau dia Allah tertimpa penyakit malas sehingga tutup aurat pun kita sampai nggak istiqomah tutup aurat. Ya kan? Ya seharusnya laki-laki lebih mudah tutup aurat. Beda dengan perempuan. Ya, perempuan mungkin sulit bagi dia untuk aurat. Ya, meskipun sesulit apapun yang namanya kewajiban tetap dijalanin gitu ya. Tapi untuk laki-laki sih semua gampang kok. Ya. Nah, cuman yang jadi apa tadi? Yang cerita itu tadi pengurus majelis yang cerita. Saya coba ini ada referensi kitab yang menyatakan gini.
supaya jamaah-jamaah ini tahu, bahkan pengurus majelis sendiri yang pakai celana pendek kemana-mana, nampak auratnya, ya, yang kemudian pacaran, yang kemudian ya, dia jelas dia tahu haram apa tadi bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan, kemudian malah disengaja-sengaja. Beda dengan kalau tersentuh nggak sengaja, gitu ya. Mungkin, tapi kalau sengaja kan, ini fatal. Orang yang berkecimpung dalam majelis ilmu saja, yang sudah tahu ilmu saja kemudian bisa terjerat dalam kemaksiatan itu, apalagi orang yang nggak kenal dengan majelis ilmu, orang yang nggak pernah duduk di majelis ilmu, ya, gimana lagi? Nah, maka ya jangan sampai kemudian sifat malas dan juga bosan, ya, itu kemudian masih menggerogoti, menghantui hati kita. Kalau tidak, kalau masih ada, maka dalam fi khatarid dolal, dalam bahaya kesesatan. Fainal jala min akba'il khisal, karena kebodohan itu adalah di antara paling buruknya sifat. Qala sinal Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, berkata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Simtud Durar, yang pengarang kitab Simtud Durar, nafa'allahu bih, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Yaitu disebutkan, beliau mengatakan, tanakkuru waqti auratal huzna auratal udna wal hamma wa kaifa ahlul waqti qad ahmalul ilma. Ya, katanya beliau, kebodohan waktuku, kebodohan masaku, zamanku, aurasal uzna, itu dapat mewarisi kesedihan wal hamma dan juga kegelisahan. Wa kaifa ahlul waqti qad ahmalul ilma. Bagaimana orang yang punya waktu kemudian dia menghabiskan ya waktu tersebut, ya, wa ahmalu, mereka mengabaikan ilmu, habiskan waktu tanpa ilmu, ya. Nah, kan ya, kebodohan di zamanku dapat menyebabkan, ya, huzun, sedih, wal hamma, dan juga kegelisahan, gelisah, ya. Kebodohan di masa itu, ya, nggak peduli dengan ilmu, ya, atau ya jauh daripada ilmu, itu dapat menyebabkan huzun, sedih. Dan segitu juga sebaliknya, orang yang kesehariannya itu dihiasi dengan ilmu, ya, aktivitasnya dihiasi dengan ilmu, nggak ada sedihnya. Sebaliknya, orang yang kesehariannya aktivitasnya nggak ada ilmunya, tidak berjalan dengan ilmu, maka yang dia dapetin sedih, gelisah, ya, sumpek, apalagi galau. Nah, itu yang dapetin. Jadi kegalauan itu adalah untuk orang yang tidak mengamalkan ilmu, atau bahasa kita, dia tidak mengamalkan ilmu gara-gara dia nggak punya ilmu, gitu ya. Nah, maka bagi orang yang punya ilmu, nggak ada kata kemudian hari-harinya itu sedih, sumpek, galau, gelisah, nggak ada. Karena dia akan asyik dengan ilmu. Ya. Wa kaifa ahlul wa kaifa, bagaimana terjadi wa ahlul waqti qad ahmalul ilma. Ya. Dan orang yang punya waktu sungguh telah mengabaikan ilmu. Padahal dia punya waktu, tapi dia, ya, gara-gara dia mengamalkan ilmu, sehingga yang dia dapatin huzun, sedih sama kegelisahan. Ajibtu liman bil ja'li yarda wa rabbuhu ataha lahu min faidi ifdalihi fahma. Aku heran untuk orang yang liman bil jahli yarda. Aku heran bagi orang yang dengan kebodohannya dia ridho dengan kebodohannya. Ya, katanya beliau, aku heran. Kok bisa ada orang bodoh ridho dengan kebodohannya, gitu ya. Seharusnya orang bodoh itu mau belajar lah, dan gitu kan. Wa rabbuhu ataha lahu min faidi ifdalihi fa'ma. Dan padahal Tuhannya itu telah menganugerahkan untuk dia dari anugerahnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Allah sudah menganugerahkan fahma, kepemahaman. Dia punya akal sehat dikasih Allah. Bisa berpikir, bisa mencerna, tapi nyatanya nggak dia fungsikan. Ya. Maka katanya Habib Ali, aku heran dengan orang begini. Dia punya waktu, dia punya akal sehat, tapi nggak difungsikan untuk cari ilmu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Gala al-fasusani fima warada minal ahadits an-nabawiyyah fi fadlil ilmi wa ahli wal hadi ala talabi. Ini bahasa kedua adalah bahas tentang hadis-hadis yang warid dari Rasulullah SAW, kemudian keutamaan ilmu dan juga orang yang memiliki ilmu, dan juga motivasi untuk menuntut ilmu. Ilm, ketahuilah an-din al-islami qa'imun ala asasil ilmi wal ma'rifah. Ketahuilah semuanya agama Islam ini tegak, ya, berdasarkan atas fondasi ilmu dan juga ma'rifah, pengetahuan.
Fala yanbaghi lil muslim an yakuna ba'idan an nuril ilm. Maka tidak pantas rasanya untuk seorang muslim dia jauh daripada cahaya ilmu. Bal labudda ay yaktabisa minal mirati nabawi. Bahkan seharusnya tidak boleh tidak harus untuk dia mengambil ilmu daripada pewaris-pewaris Nabi. Siapa itu? Para ulama. Fa innal ulama warathatul anbiya. Karena sungguhnya ulama itulah pewaris Nabi. Ya. Fa'an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala, berkata Sayyidina Muawiyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala baik, maka dia difaqihkan, diberikan pemahaman dalam agamanya. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak dikehendaki oleh Allah taala baik, maka dia akan dijauhkan dari pemahaman terhadap agamanya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, sebaliknya orang yang dihendaki oleh Allah taala baik, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk memahami agamanya. Mudah-mudahan kita semuanya ya, masuk dalam sabda Nabi ini, yaitu dimudahkan dalam memahami agama, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Ini juga dengan sabda Nabi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, ma'ubidallahu bi syai'in afdal minal fiqhi wa fiddin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala disembah, diibadahi dengan sesuatu yang lebih afdal daripada fikih, daripada ilmu fikih, jadi daripada pemahaman dalam agama. Ya, tidaklah disembah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah diibadahi siapa Allah dengan sesuatu yang lebih afdal. Jadi sesuatu yang itu mengantarkan untuk menyembah Allah, yang paling afdal adalah dengan ilmu fikih, ngerti fikih. Ya, fiddin, memahami dalam agama. Itu hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman dengan sanad dhaif al-mahfuz, hadzal lafaz min qauli Zuhri. Intaha. Gala kemudian Nabi bersabda, waqala alaihi wassalam. Ya, Nabi bersabda, faqihun wa'idun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Ya, min alfi 'abidin. Orang yang faqih, yang ngerti fikih, satu orang yang ngerti fikih itu lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Ya, menunjukkan gimana kuatnya, kokohnya dan teguhnya hati orang yang punya ilmu, sehingga setan pun payah untuk menggoda dia. Sebaliknya orang yang kemudian dia nggak fakih atau nggak ada ngerti sama sekali ilmu fikih, maka akan mudah bagi setan untuk menjerumuskan dia ke dalam kesesatan. Akan lebih mudah. Ya, naudzubillah min dzalik, dari kebodohan atau dari jauhnya kita dari tidak memahami agama. Ya, walhasil itu ya keutamaan orang yang ngerti fikih. Setan pun berat menggoda dia. Ya, makanya orang yang alim, kalaupun ada orang alim kemudian dia salah, dia jatuh dalam kesalahan, dia nggak lama itu. Ya, sebentar lagi akan lurus kembali dia. Ya, sebentar lagi dia akan masuk dalam jalur yang benar lagi. Ya, beda dengan orang jahil. Kalau orang jahil kemudian terjerumus dalam kesesatan, payah untuk lurus lagi, payah. Nah, ya. Karena kalau orang alim itu dia ngerti kaidah, dia ngerti asas, dia dasar dia ngerti gitu. Sehingga dia ketika dia jatuh dalam kesesatan atau dia dalam menyimpang, ya, dengan ilmu yang lalu-lalu yang lama-lama kemudian bisa kemudian menghantarkan dia kepada jalur yang benar lagi. Gitu ya. Hakada. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah berkata, ya, la an ajlisa sa'atan fa atafaqqaha ahabbu ilayya min an uhyiya lailatan ila sabahi. Katanya Sayyidina Abu Hurairah, sungguh aku duduk sebentar saja di majelis ilmu dan aku berusaha memahamin, ya, atafaqqah, aku belajar fikih, memahami agama ini, ya, itu lebih aku cintai daripada aku menghidupkan malam dengan ibadah sampai subuh, sampai pagi. Ya, katanya Sayyidina Abu Hurairah. Jadi duduk di majelis ilmu, memahami agama sebentar saja, nggak usah lama-lama, sebentar saja. Ya, aku berusaha untuk memahami agama ini, itu lebih aku cintai daripada aku menghidupkan malam dengan ibadah sampai pagi. Wallah, ini ya. Ini yang ucapkan adalah sahabat Nabi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah. Ya.
Jadi gimana pemahamannya beliau itu tentang kemuliaan duduk di majelis ilmu, ya. Dia disebutkan, ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bukakan, ya, pahala yang ada di majelis ilmu ini, ya, dalam disebutkan dalam Fathul Muqtara ada itu, ya, bahwa bahkan orang yang di pasar, mereka tinggalkan pasarnya untuk demi duduk majelis. Mereka tinggalkan kantornya untuk demi duduk majelis. Ya, mereka akan datengin majelis taklim walau habwan, meskipun merangkak-rangkak, gitu ya. Tapi karena memang disembunyikan oleh Allah Taala pahalanya, ya, nggak dinampakkan secara langsung, ya, pahalanya akan nampak nanti di hari kiamat. Nah, ya, ketika dinampakkan, barulah banyak yang kemudian menyesal. Kenapa aku dulu kemudian tidak menghabiskan waktuku, ya, atau tidak ikut serta dalam duduk di majelis ilmu. Ya. Kemudian apa namanya? Ya, sedikit kita buka ini kitab apa namanya nih? Kitab Fathul Muqtara. Untuk ngambil keberkahan malam Rabu ya saya baca ini. Tapi dalam kita bahas tentang apa namanya? Tentang tengok halaman kalau sama ya. Halaman tengok di halaman 332. Ya, zikru qahwah. Nah, kita bahas tentang kopi. Ya enggak? Karena ya, sering ngopi tapi nggak pernah tahu tentang kopi, kan gitu kan? Dalam ini pun juga ada pembahasan ya tentang kopi. Jadi apa tadi? Supaya kemudian kita, ya, ngopi itu dengan, ya, bukan hanya sekedar minum saja sebagaimana orang-orang minum kopi, tapi dengan niat-niat baik. Dengan niat-niat baik. Gitu ya. Nah, tenang aja kemudian, kita nggak minta kopi. Nah. Ya. Jadi ini sekedar pembahasan. Jadi kalau maksudnya kita adalah kalau duduk di kedai, misalnya duduk di kafe kawan, minum kopi, kita hobi kopi, ada niatnya gitu, ya. Ada yang kita ketahui tentang kopi. Bahkan kopi itu ada fatihahnya khusus. Ada fatihah khusus. Nah, nantilah kalau kita duduk di minum kopi, kita bacakan fatihah khusus tadi. Ya. Nah, Al-Fatihah di Masyayikhil Qahwa Al-Buniyah dan seterusnya. Ya, itu ada Fatihah khususnya. Karena kopi itu adalah, juga disebutkan, itu adalah minumannya para aulia sholihin, minumannya orang alim, minumannya ulama-ulama besar, ya, dari kalangan sufi yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau mau minum kopi, Fatihah dengan di Masyayikhul Qahwa, ulama-ulama tentang yang kopi yang pertama kali mencetus atau yang mendapatkan kopi atau meracik kopi, ya. Nah, siapa itu nanti ada kita bahas. Nah, ini tentang itu. Nomor berapa tadi? 332. Jadi yang hobi-hobi kopi, perhatikan pembahasan ini, ya kan? Yang nggak suka kopi jadi suka kopi, insyaallah. Ya. Karena saya punya istri saya dulu nggak suka kopi, semenjak kawin sama kan suka kopi dia. Ya, wah, itulah berkahnya kalau ini ya. Nah, gitu. Pada sebaliknya dia berupaya untuk membuat saya suka ikan. Nah, saya nggak suka ikan. Ya. Jadi diupayakan ya gimana cara suka ikan. Tapi sampai detik ini nggak suka ikan juga. Memang nggak bisa dia berubah saya kan. Nah, jadi ada beberapa. Satu, dulunya nggak suka kopi, jadi suka kopi. Dua, dulunya nggak suka sate padang nggak suka. Ya, nikah sama saya langsung suka sate padang. Berarti berhasil dakwahnya saya berhasil. Ya kan? Meskipun dakwah dalam hal makanan dulu, ya kan? Nah, misal itu. Jadi, misal itu. Jadi sama juga. Kita nggak suka ikan, dia udah berupaya sampai detik ini nggak suka ikan. Ya, kita nggak suka macam-macamnya sayur-sayuran. Ya. Nah, dia berupaya bagaimana caranya supaya suka sayuran. Ya. Sampai detik ini nggak bisa juga. Gagal dakwahnya kan. Kata. Jadi
Ini bahas tentang kopi itu kahwa. Tapi itu jangan diikutin, jangan kalian nggak suka ikan, ya. Nah, gak usah diikutin. Ini lain manhaj. Ya. Nah, jadi ikan ya makan lah, gitu ya. Nah, karena memang memang dari kecil memang apa tuh, memang kurang suka, ya. Nah, gitu. Bukan karena sebab oh ini Ustaz ini ada nuntut ilmu apa nih, ilmu hitam nggak ada, nggak ada hubungannya. Ya, atau udah janji nggak makan yang hidup-hidup. Nah, ayam itu nggak makan juga. Tapi ayam udah mati lah, pula udah digoreng, udah ayam hidup ditekan lah. Ya, zikr qahwa. Bahas tentang qahwa, kopi. Bahas tentang kopi. Qala Syekh, qala Syekhul Qahwa Al-Bunniyah. Berkata Syekhul Qahwa Al-Bunniyah, Ali bin Umar Asyadili. Ali bin Umar Asyadili. Ya. Dan disebutkan ada sebagian menyebutkan adalah Syekh Abdullah ya Asyadili. Ada mengatakan itu. Ini kan Ali bin Umar Asyadili. Itu Syekhul Qahwa. Nah, ada syairnya gini. Qahwatul bunni ya ahlal gharam sa'adatni ala tarkil manam wa anatni bi'aunillahi ala ta'atihi wan nasu niyam qafuha quwwatun wal ha hudan wa wawha wal wuddu wal ha umam wal ha huyam. Kan? Qahwatul bunni, biji kopi, misalnya kopi dia. Ya ahlal gharam, wahai orang yang sedang dimabuk cinta. Cinta sama ya? Cinta sama Allah. Bukan dia minum kopi karena cetan sama lawan jenis, cintanya udah itu. Ya, bukan cinta saja, ini cintanya sama Allah. Jadi orang minum kopi itu untuk apa? Gak disebutkan untuk supaya dia semangat, karena kopi itu bisa membangkitkan semangat, tubuh ini semangat, mata melek, untuk apa? Ya untuk ibadah. Nanti ya. Nah, gitu ya. Sa'adat nih ala tarkil umut manam. Ya, membantu aku atas meninggalkan tidur. Nah, itu aku untuk meninggalkan tidur. Wa anatni bi'aunillahi ala ta'atihi. Dan dia menolong aku dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab pertolongan Allah, dia nolong aku untuk taat pada Allah. Ala ta'ati, atas taat padanya Allah. Wa nasu niyam, di saat manusia sedang tidur. Orang tidur malam-malam ya, dia ibadah. Ya, minum kopi tadi dia ibadah. Gitu ya. Jadi kopinya untuk ibadah. Ya, bukan hal-hal yang lain. Ya, bukan kopinya hanya sekedar nonton bola, kopinya sekedar untuk begadang nggak jelas, apalagi main judi, ya itu nggak betul itu. Ya, kopinya bagus. Yang salahnya main judi, ya jangan salahkan kopinya. Qafuha quwwatun. Qahwa itu kan qahwa, qaf, ha, waw, ta. Qahwa artinya kopi. Qafnya apa artinya? Qafnya kuwatun, kekuatan. Karena orang minum kopi semangat, muncul kekuatannya. Ya. Faedahnya besar minum kopi. Ya, selain tadi hilangkan kantuk untuk supaya kuat ibadah, kemudian memfokuskan konsentrasi. Orang kalau ibadah ngantuk, contoh kita baca kitab, meskipun awalnya kita paham yang kita baca karena nggak ngantuk, kemudian datang kantuk tadi, baca kitab itu buyar semuanya. Ya, buyar, kemudian rasanya pingin tidur aja lah gitu ya. Tapi dengan kopi kemudian konsentrasi jadi fokus. Jadi fokus. Ya. Kofnya kuatun. Dan juga orang yang minum kopi itu kuat, nampak semangat. Ya. Ya, membuat semangat. Membuat semangat. Aktivitasnya semangat. Ya, hasil dia semangat lah. Sebab tadi minum kopi tadi. Ya, kuatun, muncul kekuatannya. Walha hudan. Dan haknya itu adalah hudan, hidayah, petunjuk. Sampai disebutkan orang katanya Imam As-Subki. Ya, katanya Imam As-Subki mengatakan gini. Orang yang minum kopi, ya, kalau meskipun dia Yahudi atau Nasrani, maka ada percikan hidayah yang mau masuk dalam hatinya. Yang mau masuk dalam hatinya. Ya, itu kata Imam As-Subki. Jala wawha wuddu. Ya, wawnya adalah cinta. Ya, semakin kuat cintanya sama Allah misalnya ya. Karena tadi ibadah tadi kan, makin kuat cintanya, semangat. Wal ha'u huyam. Dan haknya adalah huyam. Ya, huyam itu adalah huyam al-isyq syadid, yaitu kerinduan yang sangat besar. Ya, kerinduan yang sangat kuat. Itu efek dari kopi tadi ya. Hebat kali kopi ini ya. Dan katanya ada beberapa ulama
yang pernah kemudian datang ke Hadramut, baik di Tarim, di Syihir, di Sewun, ya, di apa namanya Mukalla. Hasil keliling-keliling di Hadramut, beliau dapetin majlis-majlisnya selalu dibagikan kopi. Nah, selalu dibagikan kopi. Dari situ dia mengetahui bahwasanya kopi inilah fungsi kopi yang sebenarnya, yaitu mereka minum kopi tujuannya supaya bangkit semangat dan semangat dalam ibadah tadi. Bukan digunakan dalam hal-hal yang lain, tapi untuk ibadah. Ya, kita waktu di Tarim itu kopi dikasih terus. Kopi itu kalau minuman kopi ada, dan yang lebih anehnya lagi yang dikasih biji kopi yang udah digongseng. Biji kopi itu dikasih. Jadi Mahalul Qiyam tempatnya di Darul Mustafa, Mahalul Qiyam kan, yang jalan tuh dua. Satu bukur, yang kedua kopi. Ya, yang jalan tuh dua. Bukur dibagi-bagi kan, kelilingin bukur, wangi kan. Nah, kedua kopi pakai talam. Ada orang yang keliling kopi. Ambil 3 butir kopi, biji-biji kopi. Nah, dimakan langsung. Ya, nah, krek-krek lah ya, apa renyah lah ya kan. Meskipun ya pahit-pahit namanya kopi. Ya, itu ya, misalnya itu. Sampai dibagi begitu. Kemudian waw haul wuddu. Ya, wawnya lah wuddu, cinta. Walha huyam. Ya, haknya kohwatun. Haknya adalah huyam, yaitu kerinduan yang sangat besar. Yang sebenarnya saudara. Sebenarnya nggak sampai di situ. Ada syairnya lagi lanjutannya. Yaitu la talumuni fi syurbil laha innaha syurbu sadatil kiram. Katanya, jangan kau cela aku. Jangan kalian cela aku fi syurbil laha, pada minum kopi ini. Ya, jangan, misalnya orang jangan minum kopi jangan dicela. Ya, banyak orang mengatakan ini gara-gara minum kopi atau segala macam. Ya, jangan cela. Minum kopi itu nggak buruk. Ya, enggak disebutkan ada orang yang menentang kopi. Ya, orang yang menentang kopi ini dia merokok. Ya, dia merokok. Ini bukan saya ngaramkan rokok, bukan. Ya, ini cerita yang menunjukkan yang merokok tadi tentang kopi, yang kopi tadi tentang rokok. Hasil, apa kata yang kopi? Sekarang gini aja, supaya kau tahu mana yang baik antara rokok dan kopi. Kita bawa, aku yang suka kopi, aku akan bawa kopi, ya, ke Masjidil Haram. Kau yang suka rokok, bawa rokok. Kira-kira mana yang orang ingkar sama di antara kita berdua? Nah, jelas lah. Ditangkap polisi orang rokok di sana kan. Ini mau ngapain pula kau masuk rokok pula di Masjidil Haram kan gitu kan? Tapi kopi banyak. Nah, banyak orang sekarang pesan-pesan kopi, duduk-duduk di pelataran apa tadi? Masjidil Haram sambil minum kopi tadi. Gak ada yang ingkar. Tapi kalau rokok, mana berani kemudian orang bawa rokok. Hakada. Gitu. Ya, la talumuni fi syurbil laha inha syurbu sadatil kiram, karena sungguhnya minum kopi itu adalah minuman para pemimpin-pemimpin yang mulia. Maksudnya pemimpin di sini adalah para aulia solehin, orang-orang soleh, gitu ya. Nah, berikutnya yang poin nomor 2. Innal qahwata lima tubikhat lah. Sungguhnya qahwa kopi itu dengan niat apa yang dimasak. Maksudnya dia masak apa niatnya? Dia membuat kopi itu apa niatnya? Ya, tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, maka dia akan dapetin baik. Ya, kalau niatnya sekedar untuk minum kopi, apalagi naudzubillah niatnya supaya untuk maksiat, naudzubillah, ya, maka dia akan dapetin dosa juga. Ya, di ayyi matlabin kana, untuk permintaan apa saja. Kama huwa fil Fatihah, sebagaimana dalam surah Fatihah. Ya, 5 quri'atlah. Dan sabda Nabi, Al-Fatihah 5 quri'atlah. Lihatlah. Nah, Nabi menyebutkan Fatihah itu tergantung apa yang diniatkan dalam membacanya. Kita baca Fatihah untuk siapa? Untuk orang yang sakit. Nah, itu sembuhnya dia, bisa sembuh insyaallah. Itu kan? Bisa sembuh. Tapi kalau Fatihah diniatkannya untuk hal-hal yang buruk, dukun pun kadang pakai Fatihah. Ya, dukun Fatihah gitu ya dukunnya kan. Meskipun kebalik-balik dia baca Fatihah. Ya. Nah, tahu lah. Walhasil ya ada juga begitu, 5 quri'at lah. Makanya ada sahabat yang kemudian ketika musafir jalan safar ke suatu tempat,
Kemudian ini sahabat dengar informasi dari orang kampung bahwasanya pemimpin kampung tersebut, ya, pimpinan kampung tersebut kena sengatan kalajengking. Kemudian mereka cari tabib, siapa yang mampu untuk mengobatinya. Kemudian ini sahabat yang musafir, kemudian ditanya beberapa orang tadi kan, sahabat musafir tadi ditanya sama orang kampung, Anda bisa ngobatin? Ya, kemudian ada yang tunjuk tangan, saya bisa mampu ngobatin. Sahabat yang lain bingung, sejak kapan dia bisa ngobatin katanya. Ya, walhasil dipanggil dah, diobatin, ya, dibacakan Fatihah. Fatihah, tadi apainya dengan Fatihah, sembuh. Sembuh, dia pun dikasih banyak daripada kambing-kambing banyak. Dikasih banyak hadiah sama pimpinan apa tadi, orang kampung tersebut, sampai kemudian dia bawa pulang kambing tersebut. Sahabat yang lain heran, sejak kapan Rasulullah ngajarkan ngobatin gini? Ya, kemudian mereka ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, ini fulan bin fulan dia terjadi gini, diceritakan semuanya. Kemudian dia meruqyah seseorang dengan sakit ini, sakit kena sengat kalajengking, sembuh dan dia dapat hadiah. Apakah hadiahnya halal ya Rasulullah? Nah, kata Nabi, kalau ada hadiahnya bagian untuk aku, kasihkan untuk aku satu. Dia kata Nabi. Nabi mau juga. Berarti halal berarti kan? Nah, Nabi enggak mengingkarinya. Gitu, ya. Alhasil beliau kan apa yang dibaca, ditanya sahabat, apa yang dibaca? Aku cuma baca Fatihah gitu. Lah kok tahu kalau di Fatihah ada ruqyah di situ? Ada kesembuhan, ya. Nah, karena aku dengar Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah lima quri'at lah. Fatihah itu tergantung apa yang diniatkan ketika dibaca. Wa Yasin lima quri'at lah. Gitu juga Yasin lima quri'at lah. Yasin juga dibaca tergantung dengan apa yang diniatkan. Ya. Wa ma'u zamzam lima syuribalah. Kalau air zamzam lima syuribalah. Tergantung apa yang diniatkan ketika diminum. Nah, diminum niatnya apa? Macam-macamnya. Niatkan niat-niat baik. Hakada itu apa tadi? Ya, poin nomor 2. Kemudian nomor 3. Karena Sayyid Ahmad bin Ali Al-Bahar Al-Qadimi. Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qadimi yastami'u bin Nabi. Dia kumpul dengan Nabi SAW. Dia pernah bertemu dengan Nabi. Ya qadotan. Ya, kumpul sama Nabi. Ya qadotan. Ya. Pernah kumpul sama Nabi ya qadoh. Betul, dalam keadaan terjaga itu melek gitu ya, bukan mimpi. Ini dah makom tertinggi ya. Kalau misalnya ada ya ulama yang kemudian bisa nengok Nabi dengan mata telanjang secara langsung, maka itu adalah makom tertinggi dari kalangan para aulia solehin. Qala yastami bin Nabi yaqadatan. Wa qala Rasulullah dia mengatakan, Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qadimi dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uridu an asma'a anka haditsan. Aku ingin dengar darimu hadis bila wasitatin, dengan tanpa perantara, langsung ya Rasulullah. Kemudian faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda langsung pada beliau, uhadditsuka bi thalathati ahadits. Aku akan sampaikan hadis dengan 3 hadis pada engkau. Al-awwal, yang pertama, mazala ri'u ghawwa al-bunni fi famil insan tastaghfiru lahul malaikatu. Ya, selama wanginya kopi ya di mulut seseorang, maka malaikat senantiasa mengistighfarkan dia. Ya, tapi kopi yang tadi untuk ibadah, bukan kopi untuk begadang nggak jelas. Ya, kopi untuk dosa atau kopi untuk hal-hal yang lain, ya untuk ibadah. Maka selama bau kopi itu, selama itu apa tadi? Malaikat mengistighfarkan. Malaikat mengistighfarkan. Ya kan? Agak. Kemudian yang kedua, hadis kedua, manittakhadha subhatan liyadhkurallaha biha. Siapa yang menjadikan subha, yaitu tasbih tau ya? Tasbih. Ada tasbih. Oh, ada tasbih. Ini tasbih. Siapa yang jadikan tasbih subhatan sebagai ya tasbihnya untuk liyadhkurallah, untuk zikir sama Allah, biha dengan tasbih tersebut, kutiba minadzakirin, maka dia dicatat sebagai orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala katsiran, banyak. Indakara biha aw lam yadhkur, meskipun dia baik dia berzikir dengan tasbih itu atau dia enggak berzikir, sedang berzikir. Dia lagi diam nih contohnya, capek dia zikir dah diam dah. Tapi tasbihnya di kantong aja. Ya, selama tasbihnya di kantong, maka dia termasuk dari kelompok orang-orang yang senantiasa zikir sama Allah dengan banyak. Padahal tasbihnya cuma di kantong.
Nah, ya, maka manfaatnya kantongin tasbih dia, kantongin tasbih. Ya, nah, besok-besok kantongin tasbih lah, ya kan? Jangan kantongin yang lain, ya, tasbih. Kemudian, tadi yang kedua. Nah, yang ketiga adalah yang ketiga ya. Yang ketiga, asal itu yang ketiga, man waqafa baina yaday waliyin, di dalam hadis Nabi pada beliau Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qadimi, beliau mengatakan, ya, barang siapa yang dia berdiri di hadapan wali, di hadapannya wali, baik dalam keadaan wali itu hayyin au mayyitin, baik wali tersebut itu adalah hidup atau mati, ya, udah meninggal dunia atau masih hidup, fakaan nama abadallaha fi zawayal ardi, maka seakan-akan dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di setiap sudut di muka bumi ini, hatta taqatta'a irban, sampai dia, ya, terputus semua anggota tubuhnya, irban kecil-kecil. Maksudnya gimana ibadah terus sampai tubuh-tubuhnya, ya, terpotong-potong kecil-kecil. Saking banyaknya berarti ibadahnya kan. Maka duduk berhadapan depan wali, ya, baik walinya itu masih hidup atau sudah meninggal dunia, dia sama seperti ibadah pada Allah Ta'ala di setiap sudut bumi, ya, sampai terpotong-potong badannya. Menunjukkan gimana manfaatnya duduk depan wali, atau gimana manfaatnya ketika dia berhadapan dengan wali. Gitu ya. Nah, duduk sebentar depan wali, baik kita ziarahi kuburnya atau wali masih hidup. Wali masih hidup. Kalau tanya, gimana cara mengetahui wali masih hidup? Wali yang masih hidup adalah, ya, orang alim, dah itu aja. Jadi gampangnya orang alim. Duduk sama orang alim, dekat sama orang alim, dah itu ya. Karena kata Imam Syafi'i, kalaulah bukan orang alim yang wali, paman siapa lagi? Ya. Nah, mana mungkin kemudian wali kemudian yang bisa mengeluarkan keris itu, ya, nggak begitu, ya. Bisa kemudian terbang, bisa merubah daun jadi duit, itu dukun banyak, ya kan? Nah, wali itu adalah orang yang mengerti ilmu, kata yang Syafi'i begitu. Hakada. Kemudian yang paling keempat, yang terakhir, ya, itu tadi diantara 3 hadis Nabi yang secara langsung Nabi kasih kepada Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qadimi. Yang keempat, ini innabtida al-qahwa kana sababuhu annal jinna qad wali'u biftitafi ba'di sibyan. Gali disebutkan di antara, ya, permulaan atau, ya, permulaannya kopi itu terjadi. Sebabnya apa? Karena sababu adalah sebabnya dia annal jinna qad wali'u biftitafi ba'di sibyan. Ya, sesungguhnya jin itu dulu suka mencuri atau dia menculik, ya, hobinya menculik sebagian anak kecil. Anak kecil itu curinya. Sampai sekarang begitu, ya. Nah, anak kecil makanya kalau apalagi maghrib. Nah, maghrib itu jangan anak kecil keluar, ya, karena memang itu suka kali itu setan itu curi anak kecil. Terakhirnya ada yang viral kan, yang disembunyiin sama setan di atas di atas atap kan, sampai malam-malam mereka cari di atas seng. Suaranya ada tapi kadang orang-orangnya nggak ada kan, ya. Itu dicuri itu, ya. Orang bilang kolong wewe. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya umus sibian. Umur dia apa? Ibu sibian anak, berarti mak sendiri. Bukan. Maksudnya itu setan tadi, namanya umus sibian, bukan emaknya yang jadi setan, bukan. Ya. Jadi walhasil apa tadi? Ya, jadi jin tadi suka curi anak dulu. Seringkali terjadi hilang anak. Gitu ya. Di mana itu? Minal Makho. Ya, itu daerah Makho. Makho itu di mana? Al-Makho maudiun fil Yaman, baina Zabid wa Aden. Itu Makho itu adalah di daerah Yaman antara Zabid sama Aden. Bisa il-Ba'ar, di tepi pantai. Wa huwa maksur. Makho. Wa ma yuqaribuha, dan sekitarnya Makho. Di daerah itu dan sekitarnya seringkali anak hilang. Fasyakadzalika ahluha ila Syekh Arif Billah Ali bin Umar Asyadili. Kemudian mengadulah penduduk kota Makho tersebut dan sekitarnya ngadu kepada Syekh Arif Billah Ali bin Umar Asyadili. Syekh Ali bin Umar ini tadi, ya, Sohibul Ghawwa tadi. Ya, wa annahum qad yaktifuna as-sabiyya wa yaruddunahu ba'da muddatin tawilah wa qad kabira fala ya'rifu ahlahu. Fala ya'rifu ahluhu. Ya.
Atau fala ya'rifu ya fala ya'rifu ahlahu. Gal mana tadi? Wa anna qad yaktifuna as-sabiyya. Mereka sungguhnya mereka yaktifuna as-sabiyya wa yurduna, mereka tadi jin-jin tersebut itu menculik anak dan mengembalikan anak tersebut ba'da mudatin tawilah, setelah masa yang panjang. Lama baru dibalikkan. Waqad kabiro. Ini anaknya dicuri kecil, dibalikkan udah tua. Dibalikkan udah berjenggot, berkumis, beruban ya kan. Dibalikkan. Kemudian fala ya'rif ahlahu, dia nggak kenal lagi orang tuanya, atau fala ya'rifu ahlu, ya orang tuanya atau keluarganya nggak kenal lagi sama dia, orang dibalikkan udah tua. Nah, diculik usia misalnya 5 tahun 4 tahun, dibalikkan udah tua, beruban, ya udah berjenggot, ya nggak kenal lagi siapa. Fakhtalla Syekh arba'in yauman, kemudian beliau Syekh Ali, ya Syekh Ali bin Umar Asyadili, beliau khalwat, bernyendiri ibadah sama Allah arba'ina yauman, selama 40 malam, 40 hari. Wa fi akhir arba'in, di akhir hari yang ke-40, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mimpi Nabi. Waqad amaruhu bi isti'malil qahwah, Nabi memerintahkan pada beliau menggunakan kopi. Ya, waqala Syekh tadi mengatakan, Syekh Ali bin Umar Syekh Ali bin Asyadili mengatakan, inna la na'rifu hadhihi syajarah, kami nggak tahu ini pohon ini, allati arsyadtana ilaiha, yang kau telah kasih petunjuk ya Rasulullah, nggak tahu kami ini pohon apa ini. Fatana wala sallallahu alaihi wasallam minha ghusnan, kemudian Nabi mengambil, kemudian Nabi kasih, ya ngambil satu ranting, ya pohon tersebut, itu pohon kopi tadi, ya ghusnan musmiron, satu ranting pohon kopi yang berbuah. Panawalah, kemudian Nabi kasih, panawalahu, kemudian Nabi berikan kepada tadi, ke satu ranting yang kopi tersebut, kepada syekh tersebut. Fa akhadahu wasta'mala ma fihi, kemudian Syekh Ali bin Umar Asyadili mengambilnya dari Nabi dan menggunakannya apa yang ada di ranting tersebut, yaitu biji kopinya, minat samar, daripada buahnya, itu buah kopi. Wa gharasa al-ghusna fi ma'alli masail, kemudian beliau menanam ranting itu tersebut, ranting tadi, fi ma'alil masail, di tempat ngaliran air, aliran air wudu. Masail jamun masil, wa huwa majrul ma'i wa ghairi. Masail wudu'ihi, tempat aliran wudunya beliau, ditanam di situ. Fa barakallahu fi dzalikal ghusn, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberkahi ranting tersebut sampai tumbuh, wa antasyara minhu masyaallah, dan bersebar luaslah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Fa amara Syekh an-nasa bi istimal bunni, kemudian beliau memerintahkan Syekh tersebut, Syekh Ali bin Umar Asyadili, memerintahkan orang-orang untuk menggunakan biji kopi. Fakafallahu ba'da dzalika syarral jin, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah dengan kopi itu, Allah mencukupkan, menolak dari mereka keburukan jin tadi, ya. Walam yusallitu ba'da dzalika ala ahadin, dan sejak itulah jin tersebut tidak menguasai manusia, dan tidak bisa lagi mencuri manusia. Setelah kejadian itu, seseorang pun nggak ada yang kemudian hilang lagi setelah kejadian itu. Jadi luar biasa kopi ya, dengan kopi, ya. Nah, itulah seputar tentang kopi, ya. Adapun Fatihahnya kopi, ya kalau minum kopi nanti kita baca Fatihah, ya. Kita bacakan Fatihahnya, di mana bacaan Fatihah untuk kopi, dan juga pastinya tadi, ya, minum kopi, minumlah tapi niat sebagaimana niatnya para aulia solehin. Ada bacaan Fatihahnya, ada bacaan surat-suratnya, ya. Ada juga Abiyadul Haddad dalam kitab Tasbihul Fuad, ada disebutkan surat-suratnya, disebutkan surat kalau minum kopi pagi baca ini, minum kopi siang baca ini, minum kopi malam baca bacaan tertentu, ya, misal itu. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira ada yang bertanya? Ya, santuy-santuy aja. Hah? Ya betul, datang kopi ini. Oh, Bandre.
Hah? Kalau bahas gamenya nggak usah kita bahas lah ya. Ya, kopi. Ya, Arhamurrahim. Nah, jadi sembari apa? Bagi yang ada yang mau tanya-tanya tentang fudol, silahkan. Sembari itu ya sedikit apa tuh bahas-bahas majelis lah ya. Apa yang majelis? Majelis nanti hari rencana hari Sabtu atau hari Ahad. Sabtu atau Ahad? Hari Sabtu atau hari Ahad lomba di pondok. Jadi nanti ya fudol nanti bantuin. Atau Sabtu